Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Sebelum kita dengar-dengar akan firman Tuhan, marilah kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang selalu hadir dan melimpah atas setiap kami Tuhan. Satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kalau kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, tema kita mengatakan mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Itu menarik sekali. Dan itu harusnya mengkritisi keimanan, keberagamaan, dan ibadah kita yang selalu kita lakukan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Serta mempertanyakan, sebenarnya kita beribadah, beriman, ataukah justru kita gila agama? Kenapa saya mengatakan hal itu? Bukankah tema kita mengatakan saat ini mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia? Sebab apa? Banyak sekali orang yang kita jumpai akhir-akhir ini, terutama di negara kita ini, mulut yang mengaku Allah itu besar, mulut yang mengaku bahwa dia memiliki Tuhan Allah, beriman kepada Tuhan Allah yang Esa, mengasihi Tuhan Allahnya, tapi tidak mengasihi sesamanya, tapi tidak mengasihi manusia, bahkan tidak mengasihi orang yang berbeda dengannya, orang yang tidak seiman dengannya. Itu artinya apa? Ada kegagalan memahami Allah itu di dalam kehidupan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Sebelum lebih jauh, mari kita melihat apa yang menjadi pidato, ungkapan seorang Musa. Ketika kitab Ulangan ini dikatakan ulangan, bagaimana Musa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan pesan ini
khotbah ini kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Musa memberikan nasihat dan perintah yang berkaitan dengan kehidupan beragama, kehidupan sosial berinteraksi ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian nantinya. Dan Ulangan 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 ini secara khusus berfokus kepada perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dan menyatakannya, menghadirkannya dengan mengasihi sesama manusia. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Dan hal ini ada sebuah penekanan yang lebih penting lagi yang mau dinyatakan dalam perintah Tuhan ini. Apa itu? Penting sekali pendidikan agama. Penting sekali mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan penerapan hukum Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Sebab sejatinya selalu dimulai dari sebuah keluarga. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan pada saat ini. Sebab yang terjadi justru hal yang berbeda. Ada orang, ada pribadi yang mengatakan beriman, memiliki Tuhan Allah, tapi justru saling menyakiti di antara sesama manusia. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Latar belakang konteks firman Tuhan pada saat ini tidak lain adalah bicara tentang sebuah penantian di padang gurun. Bangsa Israel telah mengembara di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun setelah keluar dari Mesir. Selangkah lagi, mereka akan memasuki tanah Kanaan. Dan Musa lagi-lagi ingin memastikan mereka memahami dan mematuhi hukum Tuhan sebelum mereka berada dan hidup di tanah yang baru. Itu sebabnya nama kitab ini dikatakan Ulangan. Sebuah pidato khotbah yang berulang, yang mau ditegaskan seorang Musa kepada bangsa Israel ketika itu. Artinya apa? Musa tahu bahwa akan tiba saatnya mereka akan menghadapi tantangan dengan budaya dan kehidupan yang baru, komunitas yang baru. Sebab tanah Kanaan bukanlah tanah kosong tanpa berpenduduk, tanpa suku. Tapi mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Kalau 40 tahun mereka hanya mereka sendiri dengan keberadaan mereka, tapi di sini Musa memberikan instruksi memastikan agar bangsa itu tetap setia kepada Tuhan dan melakukan hukum-hukumnya. Artinya apa? Ulangan 6 ini ingin menegaskan penting sekali ketaatan kepada hukum Tuhan dan bagaimana mengajarkan ajaran firman Tuhan itu kepada generasi berikutnya. Jangan sampai ketika mereka berada di tanah Kanaan, berada di tanah tujuan itu, justru mereka tidak mengaplikasikan bagaimana sebenarnya hidup beriman di dalam Tuhan Allah mereka. Artinya apa? Perintah ini dirancang untuk memastikan bahwa bangsa Israel tetap setia dan akan menjadi pribadi yang mengalami berkat Tuhan di tanah yang Tuhan janjikan kepada setiap mereka. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang ditegaskan melalui nats ini? Hal yang pertama tentu saja adalah penting sekali ketaatan kepada perintah Tuhan dan ketaatan kepada hukum Tuhan. Lalu apa yang berikut? Yang kedua, tidak lain adalah monoteisme dan kesatuan Tuhan. Artinya apa? Mereka harus diajarkan bahwa Tuhan itu melalui ayat yang keempat, bahwa Tuhan itu adalah Esa. Tuhan itu adalah satu-satunya. Dan tidak ada Tuhan Allah yang lain. Bahkan kekuatan yang lain yang menjadi kuat bagi setiap mereka. Lalu apa yang ketiga? Penegasan natsnya, kasih yang total kepada Tuhan. Kasih yang total itu berarti juga kasih yang menyeluruh. Perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan itu tidak lain adalah mengasihi Tuhan haruslah sebuah totalitas. Lalu apa yang keempat?
yang mau ditegaskan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Pendidikan dan pengajaran kepada generasi mendatang. Itu sebabnya berulang kali dikatakan, ajarkanlah ini, ajarkanlah kepada keturunanmu, anak-anakmu, bla bla bla, dan buatlah seperti ini, buatlah seperti ini. Lalu apa yang kelima yang mau ditegaskan tidak lain adalah integrasi ajaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ajaran Tuhan itu, beriman kepada Tuhan itu bukanlah hanya sesuatu yang dituliskan, enak dibaca, dilafalkan. Tapi kehidupan beriman itu harus juga mempengaruhi dan membentuk semua aspek kehidupan bangsa Israel nantinya. Lalu apa yang keenam yang mau ditegaskan? Penggunaan simbol fisik untuk mengingatkan. Artinya apa? Sederhana memahaminya. Mungkin di setiap rumah kita sering menuliskan Tuhanlah kepala rumah tangga ini, atau gambar perjamuan kudus, atau gambar bagaimana Tuhan Yesus mengetuk pintu, atau Tuhan Yesus dengan domba di pangkuannya, lalu ada tulisan Yesus adalah gembalaku. Artinya apa? Simbol-simbol itu, tanda-tanda itu juga dibutuhkan untuk menjadi kekuatan kita mengenal dan mengingat bagaimana luar biasanya kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, kita sampai kepada apa yang menjadi kekuatan kita ketika kita berada di dalam tema yang mengatakan mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Kaitan yang pertama, ingatlah, kasih kepada Tuhan adalah fondasi utama. Artinya apa? Tanpa mengasihi Tuhan, kita tidak mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan di balik itu, mengasihi Tuhan Allah juga adalah terungkap nyata di tengah hubungan kita dengan sesama manusia. Lalu apa yang kedua? Kasih kepada sesama manusia itu adalah manifestasi kasih kita kepada Tuhan Allah kita. Makanya omong kosong kalau kita bilang kita mengasihi Allah, tapi kita membenci manusia atau orang-orang di sekitar kita. Lalu apa yang ketiga? Integrasi kasih dalam kehidupan sehari-hari. Pengintegrasian yang dimaksud dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana hukum Tuhan itu dibicarakan ketika duduk di rumah, dalam perjalanan, saat berbaring, saat bangun, dan seperti yang saya sebut tadi, ada simbol-simbol yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya makanya yang keempat, dibutuhkan simbol fisik sebagai pengingat kasih itu. Maka hadirkanlah simbol-simbol itu, tanda-tanda itu sebagai pengingat bagaimana luar biasanya kasih Allah dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kelima? Saudaraku, dalam kasih Tuhan, kasih adalah cara hidup sejatinya orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, Tuhan Allah yang menghadirkan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kasihlah di atas segalanya. Lalu apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Refleksi yang pertama, prioritaskanlah kasih Allah itu di tengah-tengah kehidupan. Hadirkanlah kasih yang totalitas kepada Allah dibandingkan apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang kedua, refleksi bagi kita, pengajaran dan teladan kepada generasi mendatang. Apa yang kita teladankan? Apa yang kita ajarkan kepada generasi kita mendatang? Apakah kebencian? Apakah kedengkian? Ataukah persoalan antara namburumu, bapak tuamu, dengan dirimu, dengan mamamu, orang tuamu? Apa yang kita generasikan? Apa yang kita ajarkan? Lalu apa yang ketiga? Integrasi kasih dalam semua aspek kehidupan kita. Biarlah kita melihat, berefleksi bagaimana ajaran Tuhan itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Seberapa konsisten kita mengintegrasikan ajaran Tuhan dalam rutinitas kehidupan kita setiap hari. Lalu apa yang keempat? Gunakanlah simbol sebagai pengingat, bukan menyembahnya ya.
berkalung salib, silakan. Membuat di rumahmu gambar perjamuan kudus, silakan. Membuat salib besar di tengah-tengah rumahmu, di dalam komunitasmu, membuat gelang atau apapun itu, membuat tato salib, gak usah lah ya. Tapi buatlah simbol itu menjadi kuatmu untuk mengingat bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupanmu. Lalu apa yang kelima? Implementasikanlah kasih itu di dalam hubungan sosialmu. Kasihilah sesama manusia dan bencilah apa yang dibenci Tuhan Allahmu. Itu artinya apa? Tidak ada manusia yang tidak dikasihi Allah. Maka kasihilah sesama manusia. Meskipun Anda berbeda, meskipun Anda tidak sependapat, meskipun mungkin segala sesuatunya berbeda, tapi tetaplah kasihi dia sebagaimana Allah mengasihi dirimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kuat kami untuk selalu menyatakan, mewujudkan bahwa kami mengasihi Allah dengan totalitas kehidupan kami. Dan itu terlihat nyata. Kami mengasihi sesama manusia. Dalam kasih-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin.